Pasca PSBB ini untuk realisasi penerimaan pajak daerah, khususnya pajak daerah PBB dan BPHTB, berprogres. Jadi kita ada peningkatan. Ada peningkatan dalam artian wajib pajak, atensi wajib pajak masih sangat bagus. Mengucapkan terima kasih. Harapan kami semoga lebih meningkat. Untuk realisasi per hari juga khusus PBB dan BPHTB mengalami peningkatan dari yang sebelumnya pada saat ditetapkannya tanggap darurat nasional pandemi. Untuk masalah realisasi dibandingkan dengan target, tahun ini di awal 2020 target dua jenis pajak kita untuk PBB di 140, PBB kurang lebih di 160. Namun demikian, ketika ada kondisi refocusing anggaran sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat, sehingga target kami berubah untuk PBB dari 140 jadi 75, BPHTB dari 160 kurang lebih jadi 80. Sampai dengan hari Jumat kemarin per 24 Juli 2020, realisasi dibandingkan dengan target yang refocusing, alhamdulillah untuk PBB kita telah mencapai di angka kurang lebih 26 miliar atau 35% kurang lebih realisasi. Untuk BPHTB dari target 80 kita udah mencapai di angka 62 miliar atau kurang lebih di 50 M realisasi angkanya. Upaya-upaya yang telah kita lakukan dari mulai sebelum tanggap darurat nasional sampai kemarin masa tanggap darurat nasional, kita telah melakukan sosialisasi, Pak. Untuk PBB dan BPHTB ini kami sudah mendatangi ke 16 kecamatan. Kita langsung ke 16 kecamatan, kita undang di masing-masing kecamatan itu perangkat desa, kolektor, sekdes ataupun kadesnya, Pak, dengan dihadiri oleh Pak Camat beserta jajarannya. Kita sampaikan bahwasannya ada beberapa program kebijakan Bupati Bandung Barat untuk relaksasi pajak atau memberikan insentif pajak sesuai dengan arahan pusat. Antara lain untuk PBB kita berikan program Bupati yaitu stimulus atau pengurangan pajak terhutang. Saya Sri Susiagawati dari seksi destinasi pariwisata di seputar Kota Bandung, ya. Kaitan dengan pengembangan objek wisata, ya, itu semua perencanaan harus sesuai dengan yang ada, regulasi yang ada di Kota Bandung, ya. Regulasi tentang kepariwisataan itu terkait pada rencana pembangunan pariwisata nomor 1 2013. Nah, pada itu yang semua perencanaan berdasarkan kawasan, ada 6 kawasannya berdasarkan kawasan. Nah, pertanyaannya apakah di dalam objek wisata itu harus adanya RPH, yaitu hukumnya wajib. Minimal RPH kita sesuai dengan perencanaan, sesuai dengan undang-undang, Kota Bandung harus mencapai target 30% RPH, ya. Tapi existing sekarang RPH masih di tataran 12,5%. Jadi ketika ada perencanaan pengembangan objek wisata, itu hukumnya wajib ada RPH. Nah, kemudian untuk kawasan Bandung Timur, ya, untuk kawasan Bandung Timur itu kan masih luas, masih sangat luas RPH. Jadi prinsipnya tidak boleh mengurangi RPH satu itu. Dan juga tidak boleh mengurangi RPH menjadi ruang terbuka non hijau.
ya, Iya. tidak boleh, tidak boleh merubah RTH menjadi ruang terbuka non hijau. Nah, kenapa jadi non hijau? Jadi karena mungkin yang dulunya, misalnya yang dulunya rumput itu sekarang dijadikan karpet, atau sekarang ada Rumput sintetis. panggul dan lain rumput sintetis. Nah itu jadi non hijau, itu yang nggak boleh terjadi. Harusnya menurut undang-undang harusnya bertambah. Itulah tugasnya Kota Bandung untuk menambah LPH. Balik lagi, persyaratan untuk menjadi objek wisata, ya, satu, ya, manfaat adanya objek wisata, satu pemberdayaan masyarakat. Sebelum kita bicara kepada PAD, sebelum kita bicara kepada kunjungan wisatawan, itu pemberdayaan masyarakat dulu. Jadi intinya masyarakat setempat harus punya manfaat ekonomi, manfaat lingkungan, ya. Dan bonusnya itu adanya kunjungan wisata. Ketika adanya kunjungan wisata, ya, kemudian itu PAD bisa diperoleh untuk Kota Bandung. Itu lebih luas lagi devisa dan lain-lain. Nah, seperti itu. Nah, untuk dijadikan tujuan objek wisata, satu memang kita tidak boleh lepas dari aspek atau produk 3A, ya. Aksesibilitas bagaimana kita menuju kepada lokasi objek wisata. Bagaimana caranya menggunakan apa, bagaimana mempromosikan atau akses terhadap aplikasi objek wisata itu. Yang kedua adalah amenitas. Amenitas lebih kepada fasilitasi umum dan fasilitasi pariwisata, ya kan? Fasilitasi pariwisata seperti industri pariwisata itu harus ada kulinernya, harus ada makanannya, harus ada akomodasinya, harus ada homestay-nya. Itu satu. Yang kedua, fasilitas umum itu harus ada sumber airnya, kemudian ada telekomunikasinya, harus ada listriknya dan lain-lain. Nah, kemudian yang terakhir harus ada faktor A-nya. Yang lain itu atraksi. Bagaimana di situ harus ada event-event. Apakah event itu event buatan, event budaya, atau event-event yang bernuansa alam. Nah, khusus untuk Kota Bandung, kita tidak banyak memiliki alam, tapi kita banyak memiliki SDM. Jadi memang di sini karena kita banyak SDM, jadi memang kita harus kreatif. Jadilah kita kota kreatif yang masuk kepada jejaring kota kreatif UNESCO. Nah, gitu. Kemudian wisata budayanya, kebetulan kita punya bangunan heritage 1700 yang dimiliki oleh Kota Bandung, tapi kita sudah punya perda yang 100 jumlahnya, yang mempunyai kriteria 4 indikator, ya, 4 indikator. Yang pertama, bangunan itu harus punya nilai budaya, ya, bangunan itu harus punya nilai sosial, bangunan itu harus punya nilai pengetahuan, ya, kemudian bangunan itu harus punya nilai arsitek, dan yang wajib tidak boleh tidak, umurnya harus 50 tahun, di atas 50 tahun. Itulah baru masuk kepada perda yang tipe A. Kalau misalnya, ya, dari 5 indikator itu satu nggak ada, masuk ke tipe B dan selanjutnya 1700 yang kita punya. Oke? Bisa paling interview dulu, kalau cocok baru diterima, kalau nggak cocok nggak diterima. 18 Sini gimana buat paling terbantu buat jajan? jajan gitu. Bantu ya? Ini mah full day dari pagi sampai sore, bisa melihat. Banyak nggak yang naikin wahana gitu? Paling kalau weekend banyak. Weekend ya? Kalau hari-hari biasa mah jarang. Jajannya tuh sesuai dengan yang naik apa udah di taraf? Udah di Udah tentu. taraf.
Rata-rata sih warga Lembang juga, tapi ada juga di luar kota. Bukan luar kota sih, tapi luar daerah gitu, kayak di Majalengka ada. Sumedang. Siapa? Heru. Heru. Kerja di sini dari kapan? Udah mulai dagang ini? 1 tahun lebih lah. Kerja di sini tuh nambah ini nggak sih, nambah mata pencarian? Ya sih daripada diam di rumah juga kan. Kerja di sini tuh emang ada lowongannya atau daftar gitu? Iya. Ngelamar sendiri di sini. Ngelamar nanti ada panggilan langsung interview. Kamu berapa? Baru 19. Kalau yang di dekat rumah tuh sama juga ada yang kerja. Kenapa? Yang dekat rumah juga ada. Ada banyak. Rata-rata langsung ke sini juga. Pemirsa, bulan Februari lalu, Pilkada Jabar sempat heboh dengan pemberitaan mengenai dukungan kelompok LGBT terhadap Ridwan Kamil yang beredar di media daring maupun di media sosial. Kumparan menjadi salah satu media daring yang memuat tulisan tersebut. Tulisan tersebut diposting oleh seorang kontributor yang bernama Budi Santoso. Setelah pemberitaan tersebut, muncul berbagai berita sanggahan, terutama dari pihak Ridwan Kamil. Jadi sama seperti yang saya sampaikan ini supaya tidak terjadi kekeliruan. Saya Muslim, ya. Saya bikin maghrib mengaji, subuh berjamaah. Saya 5 kali lipatkan zakat. Dalam Muslim dan keislaman kan ada Quran hadis sebagai patokan. Semua yang dilarang saya ikut melarang, kira-kira begitu. Jadi kalau ditanya Pak Ridwan Kamil isu LGBT gimana? Isu LGBT sudah jelas dilarang oleh saya agama Islam, titik. Saya melakukan dan mengikuti itu. Pak Ridwan Kamil gimana dengan minuman keras? Sama juga, dilarang dalam agama Islam, saya juga melarang. Bagaimana dengan makan babi haram? Sama juga. Jadi semua yang dilarang oleh Al-Quran dan hadis, saya juga ikut dalam kesepahaman dan meyakini itu, kira-kira begitu. Tetapi, tidak hanya dari pihak Ridwan Kamil saja. Kelompok aktivis LGBT di Bandung dan luar Bandung pun mempertanyakan kebenaran berita tersebut. Di Bandung tuh ada 3 LSM yang memang sudah terdaftar resmi secara Kemenhumkam, juga dinas terkait. Jadi secara nasional juga kita ikut di jaringan. Biasanya yang namanya deklarasi kan berarti dia ada penunjukan salah satu pihak untuk mewakili satu komunitas tertentu melalui proses resmi. Nah, yang kita lihat sih hal itu tidak terjadi dan tidak ada. Jadi kita anggap juga tidak mewakili kita juga, dan kita anggap saya nggak tahu ini benar atau enggaknya, cuman kita konfirmasi bahwa mereka tidak mewakili kita. Saya dan Ketua Gaya Nusantara itu berusaha menghubungi kawan-kawan aktivis yang di Bandung. Mereka sendiri sebagai orang yang tinggal di Bandung dan aktif di Bandung, satu, mereka nggak tahu itu komunitas mana yang disebut itu, dan mereka sendiri ya nggak ada inisiatif itu gitu. Kalaupun kami berhasil mengajak teman-teman yang LGBT itu untuk aktif secara politik, jumlahnya berapa sih? 2% mungkin dari penduduk dewasa. Kalau berkaitan dengan politik, itu selalu dihubungkan dengan 2 hal ya. Pertama, berkaitan dengan usaha dan upaya untuk mempengaruhi preferensi pemilih. Yang kedua, yang dimaksudkan juga hoax itu kalau dalam kaitan dengan momen politik, itu berkaitan dengan usaha untuk menurunkan elektabilitas calon. Maka komunikasi politik yang dibangun pun bagaimana caranya supaya mereka terpilih dan dipilih gitu ya oleh masyarakat. Pasar Gede Bage Bandung adalah salah satu kawasan yang telah memanfaatkan gas metan dari tumpukan sampah. Namun, bagaimana tanggapan masyarakat sekitar mengenai gas metan tersebut? Gas metan? Iya. Apa ya gas metan? Belum tahu gas. Belum tahu. Kalau biogas tahu nggak Pak? Biogas yang iya. Biru, yang itu apa? Yang warnanya ungu itu Apa? Dari sisa kotoran sapi itu kan? Iya betul. Bapak mengetahui apa lagi mengenai biogas itu? Ya, paling untuk dapur kan, kompor itu. Iya. Untuk
kompor pengganti LPG. Ah iya betul. Nah kalau gas metan Bapak tahu nggak gas metan? Metan itu kemarin saya dengar tuh dari tumbuh-tumbuhan tuh kalau nggak salah, dibuat dari tumbuh-tumbuhan yang disuling ya. Disuling. Kan saya lihat sebagian ada yang buat kompor juga itu. Nah itu di mana kemarin saya lihat di Sukabumi, di mana televisi? Oh iya, sebelumnya Ibu tahu biogas nggak? Biogas? Iya. Nggak tahu. Kalau gas metan tahu? Nggak tahu apa-apa. Nggak tahu juga. Oh ya udah. Gas metan masih menjadi pertanyaan bagi sebagian orang. Tim kami menemui Solihuddin, seorang ahli kimia lingkungan Universitas Padjadjaran, untuk mencari tahu apa itu gas metan. Gas metan ya, metan itu senyawa kimia gitu. Jadi hanya C dan H gitu. Jadi kalau rumus kimianya ya CH4 gitu. Nah, jadi kalau misalkan ditanya komposisi ya tentunya hanya CH4 gitu. Jadi gas yang hanya komposisinya itu CH4. Ya, tentunya kalau dilihat dari sumbernya ya kebanyakan mungkin dari sumber alami gitu ya. Biasanya itu dari proses-proses biologi secara anaerob. Nah, jadi secara kan di dalam proses mikrobiologi itu ada aerob, anaerob, dan fakultatif gitu ya. Nah, ini anaerob yang tidak menggunakan oksigen gitu lah ya. Nah, jadi ini biasanya dari zat-zat organik gitulah ya, dari bahan-bahan organik. Ya, makanya nih gas metan ini banyak diperoleh atau dihasilkan di daerah-daerah yang memang kondisinya anaerob gitu. Ya, misalkan di rawa, ya, di rawa-rawa, di sawah, ya. Ya, kemudian juga kalau misalkan di septic tank gitu kan. Nah, itu banyak menghasilkan gas metan. Bahkan gas metan ini sendiri namanya itu boleh dikatakan macam-macam gitu ya, dan disebut gas rawa gitu kan. Ya, karena memang banyak ditemukan di rawa-rawa gitu kan. Dewasa ini, gas metan telah dimanfaatkan di berbagai tempat, salah satunya di TPS Babakan Sari, Kiara Condong, Bandung. Gas metan di TPS ini berasal dari sampah organik yang diproses secara anaerob menggunakan mesin bernama biodigester. Pemanfaatannya kalau bisa ya, kalau misalkan bisa kita salurkan ke masyarakat setempat di sini, karena sekarang ini kan kita udah kan untuk kita aja masak. Jenis apa aja sih yang bisa masuk ke alat itu tuh supaya bisa jadi biogas? Kalau kita gunakan sampah dari rumah tangga. Prosesnya pun terbilang mudah. Cukup masukkan sampah organik ke lubang biodigester menggunakan tongkat khusus dan tambahkan air. Gas tersebut bisa dialirkan dan digunakan untuk keperluan memasak. Pemanfaatan metan di TPS Babakan Sari tak luput dari peran Muhammad Fatahwiyatna yang memperkenalkan sistem biometa green, yaitu pemanfaatan metan yang berasal dari limbah rumah tangga. Saya terpikir, kenapa misalkan hanya limbah ternak gitu ya, padahal kan sama-sama bahan organik gitu. Jadi akhirnya 2007 akhir itu ya 2007 itu saya mencoba membuat instalasi yang biasa buat peternakan, itu aplikasikan buat sampah di rumah. Nah, itu awalnya. Setelah itu beberapa ini berhasil, baru saya membuat prototipe yang ke masyarakat gitu. Tentunya buat mengolah limbah di sama dua masyarakat ya, domestik selain di rumah. Itu awalnya. Karena memang belum terbiasa melakukan pengolahan. Selain dapat menghasilkan gas, biodigester juga dapat menghasilkan limbah berupa pupuk cair yang baik untuk tanaman. Kami pun beranjak menuju kawasan kandang sapi potong Unpad yang juga telah memanfaatkan gas metan dari sampah peternakan, yaitu kotoran sapi. Terutama yang paling bagus itu di ternak sapi perah. Karena pemberian konsentrat tadi dan embut gajah itu banyak mengandung gas. Tapi kerbau juga, saya di Serang, Banten, hampir semua Banten
pernah masak. Nah, bisa, hanya agak lama, biasanya 2 minggu baru terjadi. Kalau sapi perah 4 hari biasanya atau seminggu udah nyala. Iya. Kalau ayam juga bisa. Gas metan juga telah dimanfaatkan di beberapa desa. Namun menurut Cece Firmansyah, seorang peneliti Desa Mandiri Biogas, pemanfaatan biogas di desa masih belum optimal. Di dalam pengembangan biogas itu persoalan yang paling utama adalah persoalan sosial, bukan persoalan teknis dan teknologinya gitu ya, tetapi persoalan sosial. Nah itu yang mungkin selama ini tidak pernah bukan tidak pernah, jarang disentuh untuk pengembangan khusus biogas ya, tidak disentuh dulu dari sisi sosial. Nah, itu ya tidak disentuh dari sosialnya, sehingga setelah proyek biasanya habislah proyek. Yang berkembang itu, yang banyak berkembang. Satu karena ada key personnya, jadi ada orang yang bisa, orang setempat ya, yang bisa mendrive teman-temannya, peternak lain sehingga menggunakan itu. Nah kuncinya di situ harus ada peternak atau warga setempat yang memang punya jiwa kepemimpinan, bisa mengajar, kemudian juga bisa menyebarkan informasi sehingga yang lain mengerti, tahu, mengerti dan tertarik sehingga mereka menggunakan. Kami berkunjung ke saung edukasi milik Muhammad Satori, seorang pakar lingkungan yang aktif melakukan penyuluhan mengenai pengelolaan sampah dan lingkungan kepada masyarakat. Yang pertama sebetulnya yang paling urgent itu adalah merubah mindset masyarakat ya. Karena itu yang paling kunci. Kalau melatih membuat kompos mah gampang, sehari orang bisa. Tapi merubah mindset itu perlu waktu dan perlu sistemik, perlu terstruktur. Dan ini juga terkait dengan edukasi, pendidikan, dan seterusnya. Nah, terbukti sekarang ini kalau kita lihat ya, orang dididik, dilatih untuk mengolah sampah itu sudah sering. Tapi kenapa Sungai Citarum tambah kotor? Itu karena memang yang dirubah itu skill, bukan mindset, bukan psikomotorik. Apalagi di kita ini lebih banyak teori, lebih banyak diskusi, lebih banyak debat, prakteknya nggak pernah. Itu yang terjadi di kita. Jadi oleh karena itu maka yang paling utama itu adalah merubah mindset. Ade Nasihudin, Siti Aisyah melaporkan. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Poe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Dimas, apa kabar Dim? Alhamdulillah. Jadi kita ketemu lagi di 15 Minute Dimas X Easy Gizi ya. Ya. Masih susah nyebutnya tapi nggak apa-apa lah. Tapi belibet ya. Belibet. Soalnya belum buka kali. Oke. Kalau udah buka lancar kayaknya Dim. Ya, oke. Jadi kali ini kita akan ngobrolin makan yang benar saat pandemi. Apa gimana? Apa tadi judulnya? Bagaimana puasa. Gimana caranya menjalani puasa yang benar dan sehat selama pandemi. Oke. Menjalani puasa yang sehat dan benar saat pandemi. Oke, sebelumnya silahkan perkenalkan diri. Oke, saya Dr. Putri Sakti Dwi Permanasari, Master Gizi, Spesialis Gizi Klinik. Kebetulan sekarang ini lagi diajak sama Dr. Dimas buat sharing tentang puasa yang sehat buat di masa pandemi ini. Oke, selamat datang Dr. Putri. Saya manggilnya Mbak Poe aja ya biar nggak belibet. Oke. Aku manggilnya tetap Kang aja boleh lah ya? Boleh. Saya Dimas Erlangga Luftimas, MKes, mengajak Dr. Putri. Saat ini masih PPDS, jadi belum jadi narasumber. Oke, narasumbernya jelas itu adalah Dr. Putri atau Mbak Poe. Nah, sekarang, jadi kita kan sekarang berpuasa. Ini merupakan suatu momen puasa yang sangat spesial kali ini. Karena apa? Karena puasa kali ini itu berada di kondisi kita lagi pandemi corona. Yang mana mungkin harus ada adjustment tertentu karena untuk sehari-hari aja makannya harus mulai diperbaiki karena kita harus menjaga daya tahan tubuh kita ditambah lagi dengan kondisi puasa saat ini. Nah, iya betul. Jadi kita akan ngobrol sama Mbak Poe atau Dr. Putri mengenai bagaimana makan yang benar saat puasa di kala pandemi ini. Gitu ya?
Iya. Oke. Jadi gimana, Mbak? Ceritanya gimana kalau misalnya kita mau makan yang benar saat puasa nih, gimana sih sebetulnya? Oke, kita awali dulu dengan namanya aja lagi musim virus ya. Ya. Gitu. Jadi memang kita harus meningkatkan imunitas tubuh kita. Nah, yang jadi kekhawatiran di masyarakat itu adalah apakah dengan kita puasa yang makannya yang dari 3 kali sehari bisa jadi 2 kali sehari itu apakah akan mempengaruhi imun kita gitu kan sebenarnya. Takutnya apakah malah nontal atau enggak. Nah, ternyata puasa Ramadan itu sudah banyak banget penelitiannya yang menunjukkan bahwa dia itu justru efek positifnya itu banyak banget, dan salah satunya adalah meningkatkan daya tahan tubuh gitu kan. Oke. Nah, jadi tadi kan dibilang kan bahwa kita makan cuma 2 kali nih dalam sehari ini ternyata. Nah, setelah kita makan dalam 2 kali dalam sehari, itu sebetulnya cukup nggak sih untuk sehari-hari kita atau untuk bahkan dalam kondisi saat pandemi ini? Cukup nggak? Nah, sebenarnya basicnya tuh gini Kang, mau kita di bulan puasa atau nggak di bulan puasa itu kalori kita kebutuhannya itu sama. Gitu. Oke. Dan itu tentunya hitungannya berbeda-beda ya, tergantung dari jenis kelamin, usia, belum lagi dengan aktivitas kita masing-masing. Tapi intinya tidak ada perbedaan jumlah kalori yang dibutuhkan oleh tubuh kita baik saat sebelum atau saat puasa. Jadi gimana caranya adalah sekarang tipsnya gimana pinter-pinternya ngatur dengan kalori yang sama kita bagi di 2 waktu. Yang tadinya 3 kali ya, jadi 2 kali gitu. Jadi misal nih kan kita sebenarnya kalau gampangannya tuh rata-rata itu kebutuhan kita kan 1.800 sampai 2.000 kilokalori lah ya gambarannya. Nah itu kita bagi-bagi aja di waktunya. Biasanya kalau di jadwalnya yang sahur itu kita bagi di 40% dari kebutuhan kita per harinya. 40%. Jadi kita taruh tuh 40% di sahur. Betul, 40% untuk di sahur. Nanti ketika kita sudah azan, kita melakukan iftar kan. Nah, iftar itu kita sebaiknya jangan langsung makan berat, Kang, tapi kita iftar dulu itu sekitar 10%. Nanti setelah 10% dari kebutuhan, setelah itu kita sholat kan, sholat. Boleh sholat itu biasanya kan bisa sambil nunggu sebelum isya atau mungkin mau bukanya setelah maghrib nggak apa-apa, yang penting kita kasih jeda. Nah di situ setelah sholat itu barulah kita makan makanan yang berat, itu sebesar 40% lagi. Dan sisanya 10% itu bisa kita lakukan saat untuk makanan ringan di penutupnya gitu Kang. Nah sebetulnya gini, kalau misalnya kita perhatikan bisa jadi sebetulnya karena biasanya orang makan sehari 3 kali ditambahin beberapa cemilan, kemudian saat ini jadi cuma 2 kali, dan mungkin waktu cemilannya juga pasti berkurang karena mungkin cemilannya hanya berada pada waktu buka. Nah ada kemungkinan kan asupan kita akan berkurang dari kebutuhan kita sebetulnya, atau bahkan asupan kita dari biasanya itu berkurang seperti itu. Nah pertanyaannya, kalau misalnya ternyata dengan berkurangnya kuantitas dari kalori atau asupan kita, itu strateginya gimana supaya dengan walaupun dia berkurang kualitasnya tetap baik? Mbak Pue? Halo. Iya, udah nyambung lagi, tadi sempat hilang suaranya. Gimana? Iya, jadi gimana kalau misalnya kan tadi kan saya bilang kalau misalnya ada kemungkinan kebanyakan orang dengan bulan puasa ini maka asupan kalorinya berkurang dari biasanya. Karena dia cuma makan 2 kali dengan 1 kali iftar. Kayak gitu. Nah, sementara mungkin di hari-hari biasa dia makan 3 kali plus cemilan yang mungkin jadi banyak banget. Seperti itu. Nah, ini mungkin jadi berkurang nih kalau misalnya kita berpuasa. Nah, pertanyaannya adalah gimana dengan caranya mengatur walaupun dia jumlah atau kuantitas intake kalori kita berkurang, kualitasnya tetap bagus gitu. Walaupun jumlahnya berkurang, kualitasnya tetap bagus. Nah, itu gimana caranya? Sebenarnya balik lagi, Kang. Jadi kita sebisa mungkin bukan jumlahnya yang berkurang. Frekuensinya boleh berkurang, tapi jumlahnya kita buat semaksimal mungkin tetap tercukupi ya gitu. Nah balik lagi kita harus tetap berpegang pada gizi yang asupannya gizi yang seimbang. Gitu. Jadi pas sahur harus terpenuhi semua. Jadi di situ ada karbohidrat kompleks. Contohnya apa karbohidrat kompleks? Jadi dibandingkan kita misal memilih nasi putih atau produk tepung-tepungan seperti spaghetti atau yang lain, kita memilih
nasi merah, beras merah, nasi hitam, ya kan? Atau rotinya kalau mau juga roti gandum atau pakai oat gitu. Dimana dia seratnya lebih tinggi kan? Lebih tinggi, selain bikin lebih kenyangnya, lebih tahan lama, dia juga glycemic index. Ada namanya glycemic indexnya itu dia tidak terlalu tinggi. Jadi kalau semakin tinggi kita glycemic indexnya, maka akan semakin cepat naik di gula darah, turunnya juga makin cepat, Kang. Jadi dia makin cepat lapar. Timbul rasa Dan lapar. efeknya jadinya masih siang udah lemes gitu. Udah lapar, udah lemes. Oke. Kebayang. Nah, terus yang paling penting lagi, kan kita lagi masa pandemi nih, Kang. Jadi yang kedua, kita harus cukup, bahkan kalau perlu kita ekstra untuk proteinnya. Oke. Jadi yang bisanya misal nih kita makan cuman ayam, ya bolehlah tambahin sama ayam sama telur misal, gitu kan. Oke. Atau mungkin juga kita tambahin lagi proteinnya, ada tahu tempe gitu ya kan. Nah, jangan lupa jadi ekstra protein ya. Jadi betul kita harus cukup protein ketika di masa pandemi ini, apalagi puasa kan, Kang. Terus untuk makannya juga jangan lupa kita harus tetap mengkonsumsi sayur dan buah. Gitu. Jadi Sayur otomatis dan buah, gimana caranya ya? Otomatis kita makannya jangan terlalu mepet waktunya dengan jam subuhan ya, jam azan gitu. Kita pinter-pinternya sejam sebelum gitu. Jadi kita makan makanan berat dulu, nanti kita jeda, kita makan buah. Atau mungkin kalau memang anak kos nih misal, wah nggak bisa nih dok, makanannya nggak mungkin lauknya 2 macam. Bisa aja sambil minum susu, itu kan juga protein kan. Protein cairan dapat, kebutuhan lemak dapat, semuanya dapat. Gitu. Jadi intinya dalam sekali makan porsinya itu tetap harus lengkap ya. Jadi nggak cuman ya lengkap. Jadi kayak makan biasa, tapi mungkin bahkan diekstrakan ya, terutama proteinnya tadi ya. Sama sayurnya. Jadi serat itu dia akan memperlama berada di lambung kita. Jadi otomatis rasa kenyang itu juga akan bertahan lebih lama kan. Nah, pertanyaan selanjutnya. Nah, makanan buka gimana sih sebetulnya makanan buka yang oke itu yang bagus gitu? Soalnya kan gini, kadang-kadang kita makan buka itu serba manis ya. Yang secara umum aja saya juga merasakan bahwa kalau misalnya serba manis itu nggak sehat sebetulnya. Atau bahkan makannya cuma gorengan doang gitu. Jadi beli makanan takjil, kurma misal, tapi sisanya adalah gorengan. Yang mana itu kayaknya nggak sehat. Sebetulnya yang bagus tuh seperti apa, Mbak Poe? Makanan sehat saat iftar. Jadi kalau untuk buka itu kita bagi di 2 waktu, Kang. 2-3 waktu sih sebenarnya. Jadi ada namanya tadi yang aku bilang iftar. Jadi saat setelah azan kita iftar. Iftar itu kita beda dengan sahur atau buka makanan berat. Jadi dia pakai karbohidrat, namanya karbohidrat sederhana atau simplex. Contohnya kurma, ya kan? Atau teh manis tapi gulanya misal 1 sendok aja cukup gitu. Fungsinya apa? Untuk mengembalikan kandungan gula di tubuh kita kan, yang tadinya sama sekali kosong kita naikkan, cuman ingat jangan berlebihan. Kolak pun sebenarnya nggak masalah, Kang, tapi pintar-pintar kita taruh yang tadinya jangan semangkok gede deh, taruh di gelas kecil, secukupnya aja gitu. Yang penting kita terpenuhi, lagi pengen apa, pengen kolak apa segala macam, it's okay, cuman porsinya ingat-ingat lagi. Gitu. Jadi sunahnya, yang penting sunahnya adalah membatalkan puasa dulu ya, bukan batalkan apa ya? Iya, berbuka puasa dulu. Bahkan di hadisnya pun kan, di hadisnya kan disebutkan memang disarankan kurma, tapi kalau tidak ada kurma dengan seteguk air pun sebenarnya tidak apa-apa, Kakak. Sip, bagus. Perlu nggak sih sama kita ditambahin kayak ekstra, misalnya putih telur atau apa gitu saat makan iftar itu dalam kondisi kayak gini? Perlu nggak? Sebenarnya itu nanti pas dimakan berat deh sepertinya kan. Jadi Gitu. itu kita hanya untuk mengembalikan kadar gula darah kita dengan karbohidrat simplex. Setelah itu kita sholat maghrib. Nah setelah sholat maghrib itu barulah kita makan berat. Nah di situ sama banget kayak sahur tadi. Semua harus lengkap, Kang. Kalau perlu proteinnya ditambahkan. Nah tadi Kang tanya telur. Nah biasanya contohnya kalau aku di rumah nih, kalau misal aku lagi pengen telur dadar, aku biasanya pakai 2 telur, tapi kuningnya cuma 1 nih, Kang. Putihnya yang 2. Jadi kalorinya nggak terlalu tinggi, tapi proteinnya tinggi ya kan? Gitu. Terus dikocok bareng, baru kita makan, kita orak-arik itu. Buat anak-anak kita juga bagus. Aku biasanya anakku aku gituin, Kang. Jadi putih telurnya 2, kuning telurnya 1. Itu salah satu contohnya. Itu salah satu strategi ya yang bisa kita lakukan ya. Atau kalau yang
bosen nih ya, bisa tadi macam-macam, bisa tambah ikan atau mungkin ekstra susu. Cuman ingat kalau bisa proteinnya itu jangan yang bentuk kemasan ya Kang. Oh. Kemasan yang maksudnya kayak sosis, Oh, nugget, kan begitu. itu sebenarnya tepung Oke. yang banyak. Ya, sip. Oke, saya paham. Saya pikir tadi kemasan mengenai yang kayak whey protein atau yang apa, bukan ya. Tapi yang dimaksud adalah sumber protein, makanan sumber protein yang berbentuk kemasan kayak olahan gitu ya, olahan. Ya, olahan, Iya. betul. Oke, baik. Nah, pertanyaan terakhir mungkin. Karena waktu kita kurang lebih 15 menitan. Nah, sahur. Ini mengenai sahur. Kadang-kadang problem makan sahur itu adalah ketika kita males makannya gitu. Karena masih ngantuk atau nggak ada persediaan, lupa menyiapkan dan lain sebagainya gitu ya. Gimana? Boleh nggak sih kita makan yang instan-instan sebetulnya? Contoh deh, mie instan misalnya. Contoh tuh. Contoh mie Ini instan. curhat atau apa nih Kang? Pakai mie instan nih curhat apa Saya gimana sebagai nih, Kang? anak kosan tetap masak Atau sih. pengalaman? Karena memang mie instan itu kan kalau kata orang dia nggak pernah salah waktu dan tempat. Iya, Kang, ya. mie instan tidak pernah salah Dia ya. nggak pernah. Mie instan Nggak selalu pernah benar. salah, Ya. katanya. Nah, itu gimana? Sebenarnya baik lagi, tentunya kita menyarankan kan yang sehat ya Kang ya, Iya. yang sehat. Tapi memang kalau memang pada kondisi yang memang misal nih jeleknya banget tidak memungkinkan atau mungkin kita lagi pengen banget sesekali ya bolehlah mie instan gitu. Oke. Tapi gimana kita pinter-pinternya itu dioprek gitu. Jadi Ya. kita tambahkan sayur-sayuran, Oke. kita cemplungin brokoli, kita cemplungin tomat, kasih telur. Jadi masih tetap dapat semuanya. Oh. Tapi yang perlu diingat lagi, mie itu dia termasuk karbohidrat simpleks. Jadi kelemahannya adalah dia cepat bikin kita lapar itu sih. Oke, jadi kenyang Kalau sebentar. kita cepat lapar kan ngefek kan, cepat Iya. lemes juga nanti siangnya. Lebih ke itu sih Kang sebenarnya. Oke, sip. Kalau memang lagi pengen banget nih mie instan, oke lah. Kalau aku paling nyaraninnya mie-nya pilih-pilih karena kita harus pintar-pintar baca label Kang. Ya. Jadi beberapa mie itu aku perhatiin kalorinya beda-beda. Oh. Dan ada salah satu produk nggak usah disebutin namanya lah. Dia Iya. tuh kalorinya di bawah 100 karena dia mie-nya Kecuali dia digoreng. endorse kita Dia nanti hanya ya. dipanggang. Kecuali dia endorse kita, nanti kita sebutin. Oh, bayarin gitu ya. Oke. Jadi kayak gitu. Jadi kita udah kalorinya dikit, Oke. kita campurin untuk mengimbangi itu dengan sayur, protein, macam-macam itu. Kita Sip. tetap masukin di situ. Oke, Terus jadi kita minum susu misal. Kan kalau susu untuk anak kos pun istilahnya bisa disiapin dari sebelumnya dong. Iya. Gitu. Oke, ya. Nah, Jadi tapi ini lebih bagusnya lagi Kang, Hmm. sebenarnya kalau memang kita takut nggak sempet tuh biasanya pas buka tuh. Ini kalau misal ibu rumah tangga kan udah biasa nih, misal dia masak nanti sekalian buat sampai sahur. Tapi gimana kalau buat anak kos atau mungkin anak sekolah yang nggak sempet gitu ya? Iya. Kalau aku dulu pengalaman, misal aku beli capcay nih atau bikin capcay atau belilah ya kalau nggak sempet, aku bagi 2 aja Kang, taruh di kulkas, nanti tinggal ngangetin bentar. Dimakan lagi kan sebenarnya dia nggak nyampe 24 jam kan Kang. Iya, nggak sampai. Jadi nggak bakal basi sebenarnya. Oke, sip. Ini luar biasa nih. Dari 4 pertanyaan aja lumayan banyak banget yang bisa kita tangkep ya. Pertama mulai dari umumnya gimana cara mengatur makanan, strateginya, kemudian makanan buka dan juga sahur. Oke, baik. Jadi kesimpulannya saya minta dari Mbak Poe lah kira-kira. Bentar Kang, aku mau menambahkan dulu Kang. Boleh. Jadi tadi kan makanan nih. Nah, Tetap selain itu untuk menjaga imunitas kita di saat masa pandemi itu sekali lagi asupan air juga harus tetap mencukupi betul, ya kan? betul banget. Tetap harus 8 gelas atau 2 liter per hari ya kan? Siap. Gitu. Jadi tetap harus cairan itu juga penting. Oke. Dan sebenarnya satu lagi yang penting Kang. Apa tuh? Aktivitas fisik. Oh, tetap ya harus ya. Bulan puasa. Sebenarnya. Tapi kalau misalnya untuk aktivitas fisik nanti mungkin kita bisa obrolin di lain waktu. Karena apa? Karena aktivitas fisik ini kayaknya menarik juga saat bulan puasa. Gimana sih kita ngatur aktivitas fisik kita supaya sesuai dengan kebutuhan kita, tapi cukup juga gitu, nggak terlalu berlebihan atau tapi nggak kurang juga. Kita bahas next ya. Oke, siap. Oke, mungkin. Nah, karena itu ada hubungannya dengan ini Kang. Apa ada tuh? hubungannya dengan kenapa orang-orang itu kalau ngabuburit dia malah segar, nggak lemes. Kalau di rumah dia isinya lemes, ngantuk. Benar Ya? juga. Nah, ntar kita bahas lah ya. Oke, sip. Baik, next ingat catat bahwa kita akan mempersiapkan pembahasan tentang aktivitas fisik saat di bulan puasa ya. Oke Kang. Oke, baik. Terima kasih banyak nih Mbak Poe atas berbagai sharing ilmunya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Jadi makan yang benar saat puasa untuk memenuhi nutrisi
khususnya saat pandemi ini, jadi udah mulai sedikit banyak terjawab ya, seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat sekali buat teman-teman yang mendengarkan obrolan kita kali ini. Amin. Ya, mungkin gitu aja. Sampai ketemu lagi Mbak Poe. Oke, Kang Dimas. Selamat mempersiapkan berbuka. Selamat berbuka puasa ya, Kang. Ya, assalamualaikum. Tapi jangan sekarang, Kang. Sejam lagi, Kang. Iya. Waalaikumsalam. Yo, dadah. Dah. Ya. Live ya. Oke. Salam ya. Ya, oke. Dah. Mau salam sama bini lu. Ya. Siapa? Keisa ya? Eca, Waalaikumsalam. Eca. Ya, salam buat Eca ya. Iya, ya. Dah. Popok dan pembalut, dua hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Tapi siapa sangka, kedua hal itu justru punya andil besar untuk mencemari lingkungan. Besarnya masalah lingkungan yang dihasilkan oleh popok dan pembalut akhirnya memunculkan gerakan-gerakan peduli lingkungan atau gerakan Zero Waste. Gerakan ini membuat berbagai inovasi untuk mengurangi sampah popok dan pembalut. Selamat datang di episode pertama kami. Kali ini, kami akan membahas inovasi yang ditemukan untuk mengurangi sampah popok dan pembalut dan menggantikan penggunaan popok dan pembalut sekali pakai. Ada 3. Pertama, menstrual cup, kemudian menstrual pad, dan cloth diaper. Pasca digunakan, popok dan pembalut punya beberapa komponen yang dapat mencemari lingkungan, seperti kotoran, baik kotoran bayi ataupun darah menstruasi wanita, plastik, serta kandungan zat kimia yang ada dalam popok dan pembalut. Saat ini, popok dan pembalut masuk dalam kategori limbah B3 atau bahan beracun berbahaya. Namun, menurut penuturan KLHK, sampah popok dan pembalut akan dipindah dari kategori B3 menjadi kategori sampah spesifik. Lebih tepatnya, di sampah spesifik rumah tangga yang belum bisa diolah oleh teknologi. Bagi penerap hidup zero waste, popok dan pembalut seperti ini jadi masalah. Maka dari itu, mereka mulai beralih ke popok dan pembalut reusable. Kami berkesempatan untuk bertemu langsung dengan Desi, seorang yang sudah beralih dari penggunaan pembalut sekali pakai ke menstrual pad. Dari awal tahun 2018. Ada banyak alasan sih. Yang pertama, kalau misalnya pakai pembalut yang ada biasa ditemuin di supermarket gitu tuh, kan kulit aku tuh sensitif ya, jadi suka kayak iritasi meskipun sehari itu udah ganti 3 atau 4 kali. Terus yang kedua, dia tuh banyak zat-zat kimia yang kayak dioksin, yang dioksin sih emang bisa buat menyerap darah, cuman kan dia tetap bisa memicu buat iritasi kulit. Terus juga dia ada bleachingnya juga kan. Terus dia tuh butuh waktu sekitar 500 sampai 800 tahun buat benar-benar terurai. Nah udah gitu aku rada mikir dong, kalau misalnya satu cewek sehari sampai ngeluarin 4 kali pembalut dikali sama jutaan wanita di Indonesia aja tuh bakal berapa banyak pembalut yang terbuang. Aku tuh pernah ikutan kajian yang aku tuh kayak temanya tuh unik banget lah, soalnya jarang banget kajian temanya kayak gini. Kajiannya tuh tentang eco-friendly lifestyle in Islam, dan di situ tuh si pematerinya benar-benar ngejabarin banget di setiap ayat di Al-Quran tuh dia tuh si Al-Qurannya tuh menyuruh kita untuk lebih mencintai lingkungan, terus juga untuk lebih mindful kalau misalnya kita tuh mau ngapain tuh harus dipikirin dulu dari hulu sampai hilir. Jadi kan harus ganti tuh kan. Dan nggak mungkin dong kan nggak mungkin dong nyucinya di kantor, di WC kantor yang kayak gitu kan nggak banget lah pokoknya. Jadi paling dilipat, dimasukin ke paus, cuman yang rada nggak enaknya tuh kayak takut baunya tuh kemana-mana, makanya harus secure, banyak dibungkus gitu sih bukanya. Tapi sukanya dia ngerasanya lebih tidak ada rasa bersalah gitu loh, tidak ada rasa bersalah. Terus juga
apa ya, lebih ngerasa lebih hemat. Zaman orang-orang tua kita dulu tuh mereka pakainya sesuatu yang dipakai berulang gitu, nggak kayak sekarang yang sekali pakai buang. Nah, harusnya sifat kayak gitu tuh yang bisa diaplikasikan sampai sekarang. Intinya apa yang kita lakukan itu jangan sampai ngerugiin sekitar kita. Berbeda dengan Desi, kami juga sempat menemui mereka yang sudah beralih dari pembalut sekali pakai ke menstrual cup, bentuk lain dari inovasi pembalut. Halo, aku Melisa. Aku pengguna menstrual cup sudah 6 bulan. Alasan aku pakai menstrual cup adalah karena aku mau ngurangin sampah pembalut aku. Aku memutuskannya sendiri dan dengan pertimbangan sendiri. Aku baru minta pendapat keluarga aku sih, tepatnya setelah aku beli. Karena keluarga aku cukup open soal dalam tanda kutip keperawanan yang rusak karena hymen robek atau selaput darah ya. Jadi keluarga aku nggak mikir kalau itu tabu. Ya jelas. Aku butuh 3 siklus menstruasi sampai aku bisa mastering menstrual cup aku sendiri gitu. Untuk pertama kali pakai itu sulit banget sih buat aku. Soalnya karena aku pertama awalnya aku takut. Pasti aku takut kan. Pas aku beli aku udah yakin banget nih, tapi ketika pas aku udah mulai menstruasi dan aku beneran mau pakai, aku jadi jiper. Terus apalagi waktu itu aku belum ada lubrikan. Di banyak review yang aku baca buat pemula lebih baik pakai lubrikan dulu, pakai lubrikasi yang water based. Enggak, karena itu nggak menyentuh kulit luar vagina kan. Itu mengurangi peluang iritasi dan banyak penyakit kelamin yang lain. Sukanya itu yang tadi aku bilang, kalau lebih nyaman beraktivitas dan nggak berasa lagi menstruasi, nggak ada perasaan cemas, takut tembus. Kalau dukanya pas lagi awal-awal pertama pakai aja sih susah banget soalnya transisinya. Aku takut juga kan awalnya. Yang pengen tapi takut, banyak-banyakin cari referensi, banyak-banyakin nonton tips pakai menstrual cup di YouTube, banyak-banyakin baca-baca. Intinya banyakin referensi dan banyakin baca. Di luar itu kan berhubungan sama nilai pribadi masing-masing juga. Jadi kalau itu memang merusak, bukan merusak ya, mengganggu moral value pribadi kita sendiri, lebih baik tunggu waktunya aja, nggak usah dipaksain kalau memang belum siap. Akhir-akhir ini kita sering dengar kata menstrual cup, inovasi untuk menggantikan pembalut sekali pakai. Tapi banyak wanita yang masih bertanya-tanya, apakah menstrual cup bisa dipakai oleh semua kalangan? Katanya kurang baik untuk wanita yang belum menikah. Kenapa kayak gitu? Mitosnya sih bisa merusak selaput darah. Nah, untuk tahu lebih lanjut dan lebih jelasnya, kita mau datengin dokter spesialis kulit dan kelamin, Dr. Kartika Rudiata. Lagi kembali ke definisi nggak baiknya itu ya, karena di kita tuh kaitannya sama mungkin kultur ya, kultur soal perawan tidak perawan ya. Sementara dari sisi medis saja itu kan permintaan itu kayak ranah khusus untuk mendefinisikan sebenarnya perawan tuh seperti apa sih gitu ya. Jadi kita tuh punya definisi sendiri loh itu ya, secara psikologis. Ada yang mungkin ranah membaginya yang setahu saya itu mungkin secara pemeriksaan ya. Tentunya kalau kulturnya menstrual cup itu kan kita masukkan ke dalam vagina ya, dimasukkan ke dalam vagina seperti halnya tampon sebetulnya ya. Jadi kontroversinya mirip dia, karena kan harus masuk ke liang vagina. Dia harus bisa menutupi sampai nanti kamu harus tes ini ya, apa ada bentuknya kan ya, dia bentuknya kayak cup, nanti dia masuknya itu dia di dalam
saluran vagina kita gitu, nanti ada cervix ya, ini leher rahim kan ya. Nah, menstrual cup itu harus ke sini, jadi mau nggak mau harus masuk lewat vagina kan gitu. Memang itu perbedaan kultur aja sih ya, gitu. Bukan tidak baik. Jadi saya nggak bisa menjawab itu baik atau tidak baik ya gitu, artinya kan. Kalau baik itu artinya kan memang sekarang kalau dari sisi soal misalnya dia ramah lingkungan, kemudian dia bisa bahkan secara cost katanya dihitung itu kalau pakai menstrual cup itu kita cost per tahunnya lebih murah dibanding dengan kita membeli pembarut gitu, seperti itu. Ya kan itu baik gitu kan. Tapi kemudian kembali lagi ke soal tidak baik untuk kesehatan, nggak berkait langsung bukan dengan alatnya gitu kan. Malah menstrual cup itu dibuat dikatakan dia lebih baik buat kesehatan kan, jadi nggak ada bahan-bahan alergi gitu kan ya. Terus kemudian dia bisa menampung darah lebih banyak gitu, sehingga katanya sih penyakit-penyakit jadi membaca literatur tentang menstrual cup itu mengatakan bahwa kejadian angka infeksi seperti itu kurang dengan menstrual cup. Ya, itu baik gitu sebetulnya. Jadi kalau kembali lagi tadi tidak baiknya karena misalnya terkait hanya kultur saja, berarti di kita mungkin ya tidak bisa digunakan untuk selama Anda gitu ya, pengguna itu, wanita yang menggunakan menstrual cup itu ya mengatakan bahwa dengan pemasukan sesuatu artinya tidak perawan lagi gitu kan ya gitu. Ya, pasti nggak bisa gitu ya, untuk yang punya pandangan seperti itu. Berbeda di daerah vagina untuk prostabat. Ya, jadi selama ini saya sendiri belum pernah menggunakan menstrual cup, tapi saya punya teman yang menggunakan menstrual cup. Tapi kalau dari usia kan tentu saya sudah lewat ya, masa-masa remaja sudah menikah gitu. Jadi biasanya sih yang saya rasakan pengalaman pribadi ataupun saya sebagai dokter secara profesional itu tentu saja berbeda. Yang belum pernah menikah dengan yang sudah itu artinya kita malah harus punya ini loh, kadang-kadang kalau kita mau periksa aja dokter nggak boleh tuh periksa dalam. Ya kan pada untuk wanita. Jadi kalau kebayang nggak kalau misalnya harus memasukkan sesuatu yang asing itu memasukkan sendiri gitu kan, ya tentu aja jadinya ya nggak ini ya, mungkin tidak ada, bukan soal batasan usia terbatas itu, tapi akan sangat aneh bila diajarkan gitu ya untuk kita dengan kultur yang tadi kembali kepada kita memandang tinggi memang itu perawan itu ya. Jadi arti perawan bisa belum pernah dimasukkan apapun, terus kita harus memasukkan sesuatu ya tentu aja nggak nyaman ya gitu, karena kan memasukkan benda asing ke dalam vagina itu nggak nyaman. Dan satu lagi, seorang ibu rumah tangga yang beralih dari penggunaan popok sekali pakai menjadi cloth diaper. Halo semua, perkenalkan nama saya Armita Fitrianti atau bisa dipanggil dengan Mita. Saya sehari-hari bekerja sebagai seorang konsultan, terutama untuk konsultan pembuatan anak. Kenapa saya memilih memakaikan Klodi? Karena yang pertama, penggunaan Klodi diaper itu lebih ramah lingkungan. Dan kedua, karena dia lebih hemat dibandingkan dengan penggunaan popok sekali pakai. Tahun 2013 saat anak pertama saya itu lahir, berarti sudah sekitar 6,5 tahun yang lalu. Saya pernah ngalamin yang iritasi yang merah-merah, bagian kelaminnya lecet, itu udah pernah. Itu karena kelamaan nggak diganti. Sukanya ini Klodi awet banget, dia udah bertahan selama 6,5 tahun untuk 3 anak saya, semuanya pakai Klodi warisan. Untuk yang ketiga, anak yang ketiga ini bahkan saya nggak beli Klodi, semuanya warisan, dan itu awet banget dan itu cukup menghemat kantong. Dukanya, investasi awalnya mahal. Kadang kalau untuk orang yang belum terlalu tahu itu kan masih belum punya bayangan ya. Jadi enaknya ngasih tahu tuh kayak sambil praktek, misalkan anaknya diajakin kan, terus kalau dia kan motifnya lucu-lucu ya. Kadang ibu-ibu tuh belinya tuh seringnya motifnya lucu-lucu gitu. Saya kalau pas pakai paling putih gitu doang. Biasanya sih saya ngasih taunya tipsnya ya pas ada anaknya kayak gini. Terus dikasih tahu keunggulannya ramah lingkungan, terus mengurangi kantong. Jadi biasanya sih sambil sharing sama. Gimana? Udah tahu kan kalau banyak inovasi yang bisa kita manfaatkan dan kita gunakan untuk memperbaiki kerusakan bumi.
Sekarang semuanya ada di kamu. Mau tetap menggunakan yang sekali pakai dan membiarkan bumi yang menanggungnya, atau kita mulai beralih untuk hidup di bumi yang lebih baik lagi. Tahu. Tahu. Oh, tahu. Oh, tahu. Yang biasanya kalau buku bajakan itu kertasnya kertas buram dan harganya lebih murah. Pernah. Nggak suka tapi pernah. Enggak, paling e-booknya kalau mau yang murah, kalau nggak ada duit banget beli yang e-book. Tapi yang asli nggak pernah. Suka beli kan, tapi nggak tahu. Nggak tahu itu buku bajakan. Pernah sih beberapa kali karena nggak tahu juga sih itu bajakan atau enggaknya. Kenapa? Karena terpaksa, karena ada di situ cuma buku itu. Terus ya udah, karena itu pengen buku yang itu, jadi ya udah beli aja. Karena harga yang aslinya mahal sih, jadi beli yang bajakan aja gitu. Kadang harganya lebih murah dan kadang ada buku yang susah dicari tapi ada bajakannya gitu. Males. Kasihan juga sama penulisnya, dia kan nggak dapet royalti, padahal kan dia udah nulis capek-capek ngegarap bukunya, tapi misalnya kita ngebajak berarti kan belinya tanpa menghargai dari penulis itu sendiri. Buku bajakan. Kita tentu sudah tidak asing lagi dengan produk yang satu ini. Bagi mahasiswa, buku bajakan adalah sebuah keuntungan. Mengonsumsi buku bajakan sepertinya sudah menjadi hal yang biasa. Ketua Ikatan Penerbit Jawa Barat, Mahpudi, mengatakan bahwa yang paling banyak membaca buku bajakan ialah kaum terdidik. Problemnya adalah kelas terdidiknya yang membeli bajakan, kira-kira gitu. Bukan kelas tidak terdidik gitu loh. Ini kan problemnya lebih kepada problem moral gitu loh. Artinya bisakah ada sebuah gerakan di kalangan kelas terdidik, mahasiswa untuk mengkampanye untuk pembelian buku asli, bukan buku bajakan. Buku bajakan akan lebih murah karena dalam prosesnya ibarat mengambil jalan pintas. Tanpa perlu membayar royalti penulis dan ongkos distribusi, serta produksi yang jauh lebih murah. Mulia Ramdhani, mahasiswa yang gemar membaca ini, tak pernah merasa bersalah pada penerbit ataupun penulis karena mengonsumsi buku bajakan. Sekalipun ia sadar bahwa penerbit mengalami kerugian yang tidak sedikit. Yang dirugikan dari buku-buku bajakan, ya penerbit. Sebenarnya kalau menurutku, karena kalau memang penulisnya kayak musik gitu, kalau memang penulis dari buku itu masih hidup sampai sekarang dan buku-buku bajakan itu ternyata menolong popularitas dia, mungkin dia bakal dapat banyak pemasukan dari diundang jadi narasumber, diundang jadi pembicara, panelis, juri-juri. Itu kan juga sumber uang yang dia dapatkan dari aktivitas menulis gitu. Sebagai senior editor kepustakaan populer Gramedia, Andia Primanda menyatakan penulis tidak mengeluarkan modal produksi berupa uang. Paling-paling kehilangan royalti. Sementara penerbit sudah keluar uang untuk produksi buku dan mengharap penjualan untuk pengembalian modal itu. Andia rupanya tak terlalu setuju dengan kata mahal pada buku original. Menurutnya, persepsi mahal itu bisa dipertanyakan. Harga buku antara 50-100 ribu sekarang sama saja dengan harga baju, harga makan di restoran, harga nonton bioskop, atau harga pulsa. Menurutnya, ini terletak pada masalah prioritas konsumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Fik, saya Farul Raja Asyar Halim. Sekarang saya sedang berada di Desa Jambu Dipa, Kecamatan Cisarua, Lembang, akan berkunjung ke pesantren Al-Furqon. Mari.
kita berada di dalam pesantren Al-Furqan. Bisa teman-teman lihat, santri ini sedang berkegiatan. Kemudian untuk lebih jelasnya, kita tanya langsung bagaimana kondisi pesantren Al-Furqan. Sekarang sudah bersama Kepala Sekolah Pesantren Al-Furqan, Ustadz Misna. Assalamualaikum Ustadz Misna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Saya ingin bertanya mengenai kondisi ya yang ada di pesantren Al-Furqan ini. Untuk wawancaranya lebih enaknya di mana Ustadz ya? Mungkin untuk wawancara kita lebih enaknya di masjid saja. Di masjid saja ya. Mungkin kita langsung ke masjid ya untuk melakukan wawancara. Sejarah singkat berdirinya pesantren Al-Furqan ini berawal dari tanah wakaf yang diwakafkan oleh almarhum Haji Aslia, kurang lebih 700 meter persegi. Seiring perkembangan, alhamdulillah sampai sekarang sudah mencapai 7.400. Tanah ini digunakan untuk pendidikan anak-anak yatim dan duafa yang notabene mereka dari kalangan orang-orang yang tidak mampu ya. Jumlah santri dari tahun ke tahun itu selalu meningkat. Yang awal mulanya hanya 20, kemudian naik tahun berikutnya jadi 43, 60 sampai akhirnya di tahun ini 2021 mencapai 230 anak, ditambah dengan jumlah alumni yang masih mengabdi, total jumlah seluruhnya 250 kurang lebih. Nah, adapun kendala-kendala yang kita hadapi dalam pengelolaan, yang pertama mungkin karena susahnya akses yang masuk ke sini sehingga belum begitu diketahui oleh umum. Selain itu mungkin kendala yang ada di sini yaitu ruang yang masih minim ya. Jumlah asrama hanya ruangannya 8. Itu pun untuk yang ikhwan atau santri putra, satu asrama dihuni oleh 20 sampai 30 anak. Belum lagi asrama fasilitas di dalamnya seperti kasur itu belum layak ya. Kemudian selain itu mungkin masalah kebutuhan pokok yang sangat urgen, lebih-lebih mungkin kebutuhan makan ya. Selain makan mungkin operasional, karena dana yang dapat itu kebanyakan dari para donatur ya. Baik, Ustaz, mungkin bisa sedikit dijelaskan ini kegiatan santrinya seperti apa, Ustaz? Ya, ini kebetulan sekarang hari Sabtu ini lagi ada pramuka yang memang salah satu ekstrakurikuler juga. Ini mereka lagi latihan kepramukaan, tapi tetap memperhatikan prokes ya. Iya. Kalau ini apa, Ustaz? Kalau ini kubung bunga ya. Nah, ini kita memang salah satu mungkin nanti kedepannya untuk perekonomian pesantren juga ya. Nah, ini ada bunga potong yang lagi budidayakan. Berarti santri selain belajar tentang agama di sini juga mereka juga belajar tentang kewirausahaan ya, Ustaz ya, belajar menanam bunga ya, bunga hias yang menjadi salah satu ikon ya yang ada di Lembang ini. Seperti itu ya mungkin ya, Ustaz ya. Semoga santri di sini punya masa depan yang cerah. Kemudian pesantren ini juga menjadi salah satu lembaga yang sangat bermanfaat gitu ya bagi santri. Amin. Terima kasih Ustaz atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya doang sih, gimana sih pandangan Bapak mengenai miskomunikasi gitu yang terjadi di platform WhatsApp itu, Pak? Misinformasi, sorry. Okay. Iya, saya sebenarnya nggak punya data keras tentang berapa misinformasi yang terjadi di WhatsApp, tapi
dugaannya adalah WhatsApp itu jadi tempat yang paling subur untuk misinformasi karena satu, dia platformnya sifatnya peer-to-peer dan grup yang tertutup, dan biasanya di grup tertutup itu monitoring dari luar itu lebih minim, lebih kecil, sehingga bisa jadi misinformasi tidak dikoreksi dan semakin tersebar luas. Terus kedua, WhatsApp itu jadi hampir seperti platform komunikasi primer bagi masyarakat Indonesia sekarang. Tidak hanya soal politik, tapi soal kesehatan. Bahkan data dari WhatsApp pun itu misinformasi yang paling banyak disebar di WhatsApp itu adalah misinformasi tentang kesehatan, bukan politik. Gitu. Dan yang ketiga, sampai sekarang belum ada cara atau intervensi di dalam platform itu sendiri untuk mengurangi misinformasi. Kalau di Facebook kita lihat misalnya setiap kita sharing gitu kan, itu muncul rekomendasi, misalnya kelompok Cek Fakta ini menyatakan bahwa berita ini belum terverifikasi misalnya. Jadi kita hati-hati ketika mau menyebar. Sedang di WhatsApp nggak ada itu. Bisa langsung aja ya, Pak. Betul. Walaupun mereka WhatsApp sudah menurunkan jumlah pesan yang bisa kita forward. Jadi 5. Jadi 5. Yang tadinya ada 10. Dan walaupun itu bisa mengurangi penyebaran misinformasi untuk naif user, untuk pengguna yang naif, tapi kan buat mereka yang memang punya niat-niat jahat atau niat-niat untuk menyebarin misinformasi, kan itu bisa copy paste saja gitu. Jadi saya belum melihat adanya intervensi yang memadai di platform itu. Langsung pertanyaan selanjutnya sih paling ini. Kan saya ada baca-baca tuh di artikel juga mengenai Bapak di Unpad ACID tuh yang mengenai orang-orang yang menyebarkan berita hoax di WhatsApp gitu. Kalau orang-orang yang menyebarkan berita hoax di WhatsApp tuh rata-rata orang-orang yang cuma mungkin inteleknya rendah, tapi kayak pemahamannya terhadap berita tuh kurang gitu. Jadi main asal kirim-kirim aja tuh. Nah, itu kenapa ya Pak bisa jadi gitu? Sebenarnya ada beberapa variabel, Mas. Saya harus cek lagi kalau lebih detailnya. Kayak gini, satu, hasil penelitian saya itu membuktikan bahwa kemampuan mengidentifikasi hoax itu ternyata tidak mempengaruhi atau tidak signifikan berpengaruh terhadap kecenderungan atau niatan untuk menyebarkan hoax. Kecenderungan aja. Jadi misalnya saya nggak bisa membedakan ini hoax atau bukan, belum tentu saya langsung menyebarkan. Atau bahkan ada orang yang bisa membedakan, oh ini hoax, tapi dia tetap menyebarkan. Gitu. Jadi itu problemnya. Itu jadi problematis karena apa? Karena selama ini kita percaya bahwa orang yang bisa membedakan hoax itu pasti nggak akan nyebar hoax, kan gitu. Tapi ternyata enggak. Enggak juga. Enggak juga. Berarti kan ini butuh intervensi yang lebih halus. Maksudnya kita nggak bisa kemudian bilang, oh ini soal literasi, nggak juga. Bahkan orang yang nggak literate terhadap informasi, nggak melek informasi pun bisa jadi nggak nyebar hoax, gitu. Jadi ini problem-problem yang masih jadi PR untuk penelitian selanjutnya. Tapi paling tidak dari penelitian saya ada beberapa karakteristik yang khas. Mereka yang cenderung menyebarkan hoax itu cenderung tinggi conspiration belief-nya. Jadi kepercayaan terhadap konspirasi itu tinggi. Terus ada lagi soal self-efficacy. Jadi mereka yang cenderung menyebarkan hoax itu kepercayaan diri bahwa mereka mampu menggunakan media sosial itu rendah. Dalam artian mampu menggunakan itu kan kalau media sosial dua, Mas. Produksi dan konsumsi. Mampu mengkonsumsi itu berarti kan mampu memilah dan memilih informasi sesuai dengan kepentingan dia. Dan termasuk juga mampu memverifikasi informasi. Yang kedua, mampu memproduksi. Nah, ini yang menjadi penting kalau di penyebaran hoax. Maksud saya begini, kalau saya pede bisa membuat konten sendiri, maka saya nggak harus bergantung pada konten orang lain
yang mungkin saja konten orang lain itu adalah hoax, ya kan? Tapi karena saya nggak bisa dan merasa nggak mampu membuat konten sendiri, akhirnya saya kan menyebarkan konten orang lain dan itu bisa jadi hoax. Nah, gitu. Jadi sesederhana itu sih menurut saya intervensinya bisa jadi satu, tidak hanya literasi tapi melatih orang untuk bisa memproduksi konten media sosial. Kalau konten dia sendiri kan akhirnya opini bukan hoax. Kan beda kan? Ya, opini sendiri. Ya, itu opini sendiri, dia bisa menulis opini sendiri, itu justru lebih baik daripada dia menyebarkan hoax yang seakan-akan fakta tapi sebenarnya palsu gitu. Nah, yang kedua tadi soal konspirasi belief dan itu lebih panjang jalannya karena itu kan problem scientific belief, problem pada metode scientific, bahkan mereka yang percaya bumi datar pun banyak kan di Indonesia. Mereka yang nggak percaya vaksin banyak. Terakhir kan soal quick count. Itu kan masalah saintifik kan gitu, yang ternyata nggak selesai semudah itu.